Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali diberi kesempatan untuk mengambil kebaikan-kebaikan lewat thalabul ilmi, dan mudah-mudahan apa yang nanti akan kita jalani 1 jam atau 1 jam setengah ke depan ini menjadi bagian amal soleh yang Allah ridho, sehingga apa kebaikannya akan kita dapatkan baik untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa lurus mengikuti risalahnya hingga yaumil akhir nanti. Kita langsung saja ke kajian fikih kita. Hari ini kita akan membahas diantaranya adalah sholat perempuan yang sedang bepergian. Karena di dalam syariat ketika kita berstatus sebagai musafir, ini ada keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah kaitannya dengan sholat. Sholatnya musafir tentu saja berbeda dengan sholatnya orang mukim. Yang sering kita lakukan adalah jamak qashar, jamak dan qashar. Ini ibu-ibu supaya tidak rancu, tidak salah memahami antara jamak dengan qashar itu berdiri sendiri-sendiri ya. Tidak harus nek jamak iku kudu qashar, nek qashar iku kudu jamak. Jamak berdiri sendiri, qashar berdiri sendiri ya. Bahkan yang namanya jamak, keringanan menjamak sholat itu tidak harus dalam kondisi safar ya. Di rumah juga boleh kita menjamak sholat kita ya. Dengan catatan apa? Ada ya rukhsah atau keringanan yang diberikan saat kita kondisi tertentu. Di antaranya sakit. Orang sakit kan biasanya di rumah ya Bu ya. Itu dalam kondisi sakit, dan sakitnya ini juga memungkinkan ya kita untuk menjamak, artinya tidak bisa ya setiap waktu sholat kita sholat ya. Maka ini diperbolehkan kita menjamak sholat. Salah satu contohnya ketika kita migrain ya, atau namanya apa yang vertigo ya. Vertigo itu kalau untuk berdiri itu clear ya Bu ya. Maka dalam kondisi seperti ini jenengan boleh dijamak sholatnya ya, dalam kondisi seperti itu meskipun tidak bepergian, tapi hanya jamak ya Bu. Jangan kemudian tadi pengertiannya jamak itu juga kosong. Enggak. Jamak itu ya bukan meringkas ya. Jamak itu mengerjakan sholat ya dalam satu waktu, mengerjakan 2 sholat dalam satu waktu sholat. Itu jamak.
Ya tadi makanya jangan terus harus kosong ya. Rokaatnya ya tetap ya, kalau kita menjamak zuhur dengan asar berarti 8 rokaat ya, maghrib dengan isya berarti 7 rokaat ya, karena kan kita cuma jamak ya. Jadi ibu-ibu boleh jamak dalam kondisi sakit, dalam kondisi repot yang tidak bisa ditinggal, itu boleh menjamak. Kalau among tamu itu repotnya digawe dewi, iya, itu masih bisa ya. Artinya bukan kemudian menjadikan ini sebuah alasan untuk jamak. Karena sejatinya ya, kalau ini si wajah orang diore-ore ketika among tamu bisa sholat ya. Kenapa sampai dijamak? Karena dandan, ya kan? Nah, sementara bagaimana tuh ya dandan itu di dalam Islam? Nah, iya. Jadi jangan kemudian ya aku kan repot iki lagi among tamu lah, terus posisi duwe gawe ya aku kok meneh sing duwe gawe lah. Itu mantene samsoyo. Nah itu ya. Ini jangan. Kenapa? Karena alasannya itu alasan yang dibuat dan sama sekali tidak syar'i. Maaf ya Bu ya. Karena memang ini sudah kaprah, salah tapi kaprah. Jadi anggapnya salah tapi benar. Dan ini dilakukan oleh banyak orang. Makanya terus kemudian tadi saya tidak memberikan rekomendasi kepada mereka yang among tamu, yang mereka punya kerja, yang dadi manten untuk menjamak. Ya, meskipun mungkin ada ustadz-ustadz yang membolehkan. Kenapa? Karena terlalu berat alasannya kalau kita mengiyakan. Ya, sebab apa? Tabarruj itu di dalam Islam nggak boleh loh. Ya, haram hukumnya. Sementara tadi gara-gara tabarruj kemudian memudah-mudahkan syariat. Ya, kalau tadi alasannya karena sakit, itu memang masuk tuh. Atau repot menunggu orang yang sakit yang tidak bisa ditinggal, nggak ada yang lain, silahkan menjamak. Ya, ini kemudahan yang diberikan oleh syariat. Ya, nah sekarang ini sekedar mengingatkan saja bahwasanya kedudukan jamak dengan qashar itu sendiri, tidak harus barengan. Sama dengan Bu, puasa Senin sama Kamis Bu. Ada juga yang nek Senin ora poso ya Kamisnya ora entuk poso. Ya, kan Senin Kamis toh. Iya memang harinya Senin sama Kamis, tapi bukan berarti kemudian harus berpasangan gandengan. Senene di dapur jagung. Ya, dapat undangan jagung. Kamisnya di rumah. Lah kok orang poso to Bu? Lah ini aku Senin ora poso kok. Ya, itu jangan ya. Ya, jadi sendiri-sendiri ya. Karena memang ya beda ya. Nah, kemudian sekarang ya, apabila engkau sedang bepergian, maka yang harus kau lakukan adalah mengqashar. Apa itu mengqashar? Meringkas sholat. Ya, artinya kita mengerjakan sholat yang 4 rakaat cukup 2 rakaat saja. Ini ya, jangan do kemayu. Sudah diberi kemudahan oleh Allah ya, kemudian kemayu loh. Aku nih kan orang ngomong-ngomong wis rong rakaat ya, petang rakaat ya, monggo. Tapi tadi ya, ini justru ketika kita sholatnya qashar ini lebih utama. Bahkan ada sebagian yang mewajibkan ya, ketika dalam kondisi safar itu sholat yang 4 rakaat cukup dikerjakan 2 rakaat saja. Namanya sholat qashar.
dalilnya di sini ya, ada di surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi, dan apabila darabtum kalian bepergian fil ardi di muka bumi, falaisa maka tidak ada dosa alaikum atas kalian junahun ya, falaisa maka tidak ada alaikum atas kalian junahun dosa ya, antak suruh bahwasanya kalian mengkosor minas sholati dari sholat kalian. An-Nisa 101 ya. Inilah yang menjadi dasar ya, sholat kosong ya. Nah kemudian dasar yang berikutnya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Merasa takjub terhadap ayat ini, lalu dia bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah ya. Lantas beliau menjawab ya, Rasulullah menjawab, shadaqatun tasaddaqallahu biha, itu adalah sedekah yang disedekahkan Allah ya, alaikum untuk kalian. Jadi sedekah Allah kepada hambanya saat bepergian. Kenapa? Karena orang bepergian itu sejatinya dia berada di dalam kesulitan, Ibu ya. Jadi kalau jenengan bepergian sejatinya dalam kesulitan. Bahkan ada yang mengatakan ya, safar itu sebagian dari siksaan ya. Karena orang safar ya, orang safar itu kan terbatas ya, terbatas. Apalagi kalau yang safar itu gampang mabuk. Wah, siksaan tenang. Iya, ya, iya. Coba kalau ya orang mabuk bepergian, lihat orang yang di rumah kan yang jalan tuh Bu. Ya Allah, kayak enak banget tengok-tengok. Karena kan dianya lagi nggak karu-karuan ya. Makanya kenapa kemudian ada rukhsah, ada sedekah yang Allah berikan kepada mereka yang dalam kondisi safar. Faqbalu shadaqatahu, kata ya Rasulullah, maka terimalah sedekah Allah itu ya. Oleh karena itu tadi di depan saya sampaikan ojo do kemaju. Ini sedekah Allah kepada hambanya kita. Kalau kita tidak terima kira-kira pripun Bu? Ya, kemaju jenengan ya. Barang bepergian kok malah sholat tetap ya, ning omah malah kosek-kosek ya, ini ya jangan ya. Ya, ketika manusia dengan manusia diberi sesuatu ya, terus kemudian ditolak, kira-kira yang memberi itu ya, minimalnya gelo Bu, maksimalnya bisa sakit hati loh ya, iya kan ya. Nah ini Allah yang memberikan sedekah kepada kita, maka terima. Bahkan di sini ya, di dalam ya hadis Ibnu Abbas dia berkata, Allah mewajibkan sholat melalui lisan Nabi kalian ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 rakaat pada saat mukim atau tinggal di kampung sendiri, 2 rakaat saat berpergian, dan 1 rakaat ketika perang ya. Ini mewajibkan loh ya, 4 rakaat ketika mukim, 2 rakaat ketika safar, 1 rakaat ketika perang. Jadi dalam kondisi perang sekalipun yang namanya sholat tidak boleh kosek. Iki lagi perang, sholatnya libur dulu, tidak boleh ya. Kira
Kira-kira bolehnya kapan kita tidak sholat, Bu? Oh ya, kalau haid jelas itu benar. Haid dan nifas, betul ya. Tapi selain itu kira-kira kita boleh tidak sholat kapan? Nah, betul ya. Hilang akal. Dari enek wong pengen ora sholat edan ya, kan orang gila tidak ada kewajiban sholat ya. Salah satu syarat ya sholat, wajibnya sholat itu akal sehat ya, akal sehat. Maka orang gila itu tidak ada taklif, tidak ada kemudian kewajiban sholat, itu tidak ada ya. Oleh karena itu ketika ya ada orang yang tadinya gila kemudian sehat ya, sembuh, maka ya tidak kemudian ya semasa gila itu dia harus mengqadha, karena sudah tidak wajib ya sholat bagi orang yang hilang akal ya. Nah, makanya di sini ya hukum qasar itu ya ada 3. Pertama wajib ya. Siapa yang mewajibkan? Ya, yang mewajibkan qasar saat bepergian adalah Ibnu Abbas ya. Kemudian Ibnu Mas'ud ya. Kemudian Abdullah bin Umar ya. Kemudian ulama Hanafiyah ya. Itu wajib, Bu. Jadi kalau orang bepergian kok sholatnya tam, berarti dia mendapat dosa, bukan mendapat pahala, malah justru dosa. Ini menurut Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, kemudian ya Ibnu Umar, ya Abdullah bin Umar ya, kemudian ulama Hanafiyah. Nah, kemudian yang kedua ya hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Ya. Ini adalah pengikut Malikiyah, Imam Malik. Ya. Nah, kemudian yang ketiganya hukumnya adalah mubah. Mubah itu berarti apa, Bu? Boleh-boleh saja. Ya, mubah itu boleh-boleh saja. Ya. Berarti ya mau qasar monggo, enggak juga enggak. Ya enggak apa-apa ya. Ini mubah. Hanya saja di sini ya lebih utama di qasar. Mubah tapi lebih utama qasar. Ini pendapat siapa? Ya, pendapat pengikut Hanabilah ya, Imam Hambali ya, sama Syafi'i ya, Imam Syafi'i dan Imam Hambali ya. Maka ya ibu-ibu kira-kira pilih yang mana, Bu? Kalau saya pilih yang nomor 1 saja ya. Iya, kosong saja ya. Kenapa? Kan lebih cepat, lebih enak ya. Makanya tadi di depan saya katakan kemayu, karena apa? Biasanya jenengan untuk urusan akhirat milih sing cepat, sing cendak, sing siti ya. Ning iso mlebu surga. Ya, kan begitu ya. Nah, itulah ya hukum qasar. Ya, jadi meskipun tadi Imam Syafi'i mengatakan mubah, hanya saja Imam Syafi'i juga memberikan ya arahan di sini lebih utama qasar. Ya. Nah, kemudian dalil berikutnya dari Ibnu Umar di sini. Ya, Ibnu Umar berkata, aku menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat bepergian. Beliau tidak pernah mengerjakan sholat lebih dari 2 rakaat sampai Allah mewafatkan beliau. Nah, kemudian ya Ibnu Umar berkata juga, aku menyertai Abu Bakar dan dia juga tidak menambah 2 rakaat sholatnya saat safar sampai Allah mewafatkan.
Dan aku juga menemani Umar ibnul Khattab, dan dia juga tidak pernah menambah 2 rakaat sholat syafatnya sampai Allah mewafatkan. Ya. Dan aku juga menyertai Utsman bin Affan, dan dia juga tidak pernah menambah 2 rakaat sholatnya ketika bepergian sampai Allah mewafatkan. Ya. Sesungguhnya Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Ya, jadi ya ibu-ibu jauh lebih baik saat bepergian itu sholatnya di kosong. Nah, terus kemudian timbul permasalahan, tempat mana yang boleh mengkosor sholat? Ya, artinya jarak bepergiannya. Nah, ini di sini Al-Quran sama Rasulullah tidak menetapkan pastinya. Sehingga apa? Sehingga terjadi perbedaan pendapat. Nah, ya. Dan perbedaan pendapat ini bukan kemudian membuat kita bingung. Akan pendapat kok ya, iki jarene ngene, iki ngene, aku malah bingung. Ya, kenapa? Karena justru dengan banyak pendapat dari kalangan para ulama yang bisa kita jadikan rujukan, ini memberi kemudahan buat kita. Ya, ambil yang mana yang kira-kira ya kita yakini ya. Nah, di antaranya di sini dikatakan, engkau tidak diperkenankan mengkosor sholat selagi engkau masih berada di kampung halamanmu. Ya, jadi nek masih di kampung halaman nih, ya ora kosor. Ya, kosor sholat hanya disyariatkan bila seseorang sudah tidak bermukim lagi dan sudah keluar meninggalkan kampung halamannya. Nah, sementara ya, kita dulu waktu kecil diajari nyanyian, kampung halamanku Indonesia. Iya kan? Kampung halamannya Indonesia. Ya orang nanti kosong berarti. Ya. Wong Indonesia ini luas orang Jawa, ya kan? Iya. Nah, terus kemudian bagaimana? Nah, kita merujuk kepada bagaimana Nabi mengajarkan. Di sini disampaikan, oleh karena itu di dalam sebuah hadis Anas berkata, ya, Anas itu adalah salah satu khadimnya Rasulullah, ya sahabat ya. Beliau itu selalu menyertai Rasulullah karena ya berupaya untuk banyak mengambil ilmu dari Rasul. Gak mau ketinggalan Anas itu. Kemana Rasulullah pergi, dia ikut berusaha ikut. Nah, di sini dikatakan Anas berkata, aku kata Anas sholat duhur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah sebanyak 4 rakaat. Ya, jadi Anas sholat duhur di Madinah sebanyak 4 rakaat bersama Rasulullah. Sedangkan di Dzulhulaifah 2 rakaat. Oh, ya. Di sini dikatakan yang dimaksud oleh Anas adalah dia mengerjakan sholat asar di Dzulhulaifah di luar kota Madinah secara kosong. Nah, antara kota Madinah sama Dzulhulaifah itu ternyata berapa kilo? Ada yang tahu nggak, Bu? Dzulhulaifah itu yang sekarang jadi tempat mikot, Bir Ali. Kira-kira berapa kilo? Ya, waktu umrah mungkin jenengan hitungi kiloane. Gak ada, ya sekitar 14 sampai 16 kilo saja. Ya 15-an, ya 15-an.
15 kilo. Kene palur. Ya, wis 15 kilo ya. Ada. Palur ada. Belum. Banga. Oh, 15 kilo. Ya. 10 kilo Kartosuro. Ya, agak ke sana masih ya. Nah, berarti ini kan sebuah kemudahan. Jangan kemudian katakan zaman dhisik iki urung ngene mobil yo. Nganggo unta. Nek carane ngono berarti jenengan ke Mekah juga nggak boleh kosong. Wong saiki nganggo pesawat. Kan begitu ya. Ke Jakarta nggak boleh kosong. Pakai pesawat. Mak seru ora nek sejam. Itu. Jadi ukuran kilonya ini nanti bisa berbeda-beda. Ya, ini yang diajarkan di hadis ini cukup sekitar 15 kilo sudah boleh kosong. Ya. Kok numpake unta jenengan kok kaya ngono? Enggak. Nah, tidak. Di sini tidak ada nek tumpakanmu unta. Enggak ada hadisnya. Ya. 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 Iya. Ini tidak usah dibahas terlalu panjang. Kenapa? Karena para ulama saja tidak padu. Ora yele-yelan lho. Iya kan? Awake dhewe sing ora ulama kok malah ngerti kewan. Kok opo kuwi 15 kilo kok wis kosong. Lah jenengan niki kula macake lho ya. Niki hadis Anas. Ya. Dan tadi tidak ada keterangannya. Ya. Ya. Nek nganggo unta itu ora enak. Apa meneh nek mlaku. Ada. Ya. Jadi terima dulu ya, terima. Karena memang tadi sejatinya ini keringanan yang Allah berikan, kemudahan ya, kemudahan. Loh berarti Bu Yeni, aku nek misalnya piknik ning Tawangmangu kosong. Orang Tawangmangu nembeni Iskarima kosong. Iya kan? Nek Iskarima dari Solo kira-kira pinten? Ya lebih dari 15 kan. Dan itu juga ya disepakati oleh ulama ya. Saya pernah loh Bu ya, ada daurah ceritanya ya. Waktu itu daurahnya pengajian Umairah ya, di lembah, enggak lembah mana, di kampung bahasa waktu itu ya, kampung bahasa Ustadz Syihab ya, Iskarima. Itu kan baru Karangpandang. Ya, Karangpandang. Kemudian itu yang ikut kalau tidak salah 5 bisu. Ya. Itu pada saat sholat duhur ya. Mereka kemudian salah satu panitianya ngomong ke saya, Bu Yeni, nanti Bu Yeni jadi imam ya. Siap, sholat duhur. Ya. Tapi kalau saya yang jadi imam, sholatnya kosor. Loh, kok kosor? Ya, ada yang ibu-ibu di sini kan ngomongnya kan di depan ibu-ibu banyak loh, gitu. Nanti Bu Yeni ya jadi imam ya, Mbak. Tapi kalau imamnya saya kosor ya, Mbak. Lah ibu-ibu yang lain itu loh kok wis kosor? Gurnik apa? Dan kosong. Nah, namanya orang banyak ya Bu ya. Ya saya senyum saja. Ya wis, ya gini aja. Itu masih ada Ustadz Syihabudin. Yuk kita tanyakan. Terus ada Ustadz Syihabudin di situ. Habis ngasih tausiah belum pulang. Ya. Kenapa bukan Ustadz Syihabudin yang jadi imam? Karena Ustadz Syihabudin mau segera pulang untuk tamu, ada tamu. Jadi mereka minta saya untuk imami karena memang pesertanya perempuan semua kan ya. Nah itu ya, terus kita bareng ke Ustadz Syihabudin. Terus saya tanyakan,
Ini kebetulan kan saya diminta untuk jadi imam sholat zuhur. Iya Bu, gimana? Cuma saya itu ya, kalau sholat zuhur sudah di Karangpada di sini, saya kosong. Iya gak apa-apa Bu, gak apa-apa, silakan kosong. Ya, baru kuis terus dogel kabeh. Iya, kosong dan jamak zuhur asar. Karena kan dauronya masih lanjut. Dosen seneng malah. Oh iya, malah wis rampung penak. Nah itu ya. Iya. Jadi seperti itu. Yang penting kita tidak boleh gak pakai, ya kan Bu? Wong ini ada dalilnya kok. Ya, ada dalilnya ya. Jadi monggo ya. Nah, kemudian di sini ya, di sini jarak safar yang diperbolehkan mengqashar sholat. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan minimal jarak perjalanan yang diperbolehkan mengqashar sholat. Pendapat yang kuat adalah tidak ada batasan jarak perjalanan tertentu. Selama perjalanan kita itu dapat dikatakan dalam bahasa Arab sebagai safar, maka diperkenankan mengqashar sholat padanya. Jenengan kira-kira pergi ke Klewer sama pergi ke Karangpandan, kira-kira persiapannya pripun Bu? Ya pastinya lebih komplit, lebih ya banyak yang dibawa ke Karangpandan daripada ke Klewer. Karena apa? Kita merasa ini mau perjalanan jauh, bepergian. Ya, iya. Sunatnya nggak ada ya? Nggak ada. Ya kalau sudah dikosor maka tidak dianjurkan rawatibnya. Iya. Jadi orang kalau bepergian kok masih menggunakan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, berarti ini tidak paham. Ya. Kalau sholat fardunya saja Allah beri keringanan, ya, apalagi yang sunnah kan, maka ketika safar rawatib itu tidak dianjurkan. Ya, jadi kan nggak sholat malah lebih utama. Ya, karena memang tadi ya yang fardu ini diringkas. Ya, ya. Nah kemudian ya, berarti ya di sini dikatakan batasannya adalah saat perjalanan kita itu dapat dikatakan sebagai safar. Ya jaraknya tidak kemudian dipermasalahkan. Ya, makanya tadi ada yang mengatakan wong Rasul saja dari Madinah. Madinah itu berarti Masjid Nabawi ya. Keluar kemudian ke Dzulhulaifah cuma sekitar tadi 15 kilo 16 kilo ini sudah kosong. Ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ini sudah mulai safar. Ya. Andaikan ada batas minimal jarak perjalanan yang dibolehkan kosong, pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan lupa menjelaskannya dan para sahabat takkan lalai untuk bertanya kepada beliau. Ya, jadi ibu tidak usah eyel-eyelan tentang jarak. Ya, kalau yang marem aku 80 kilo silahkan. Ya. Tidak kemudian menyalahkan, monggo. Ya, berarti ke Jogja belum boleh kosong. Ya, iya kan? Karena Jogja belum sampai 80 kilo. Ya. Apalagi mubur ning Karangpandan. Ya, ya nggak apa-apa, karena memang itu keyakinan, ya, ya keyakinan kita tidak boleh kemudian mempersulit diri, jangan, ya jangan. Mereka yang betul-betul yakin tadi 80 kan Imam Syafi'i kan menetapkan 80 kilo, ya itu nggak masalah, ya nggak masalah, ya nggak masalah. Ya. Nah kemudian itu ya, jadi jarak tidak mengikat, ya tidak mengikat. Kalau kita ikut yang tadi Rasul Madinah ke Dzulhulaifah sudah kosong, berarti sekitar 16 atau 17 kilo sudah boleh kosong. Ya.
kurang lebihnya seperti itu. Ada yang mengatakan ya Madinah dengan Zulhulaifah atau Bir Ali itu cuma 14 kilo. Ya. Tapi kita ambil tadi ya tengah-tengah kata Mbak Harini ya 15. 14 sampai 16. Jadi 15 muda ya wis 15. Kurang lebih. Nah, kemudian sekarang batas waktu. Nah, ini juga jadi ya polemik juga ya. Ada yang mengatakan ya telung dino tok lho sore. Setelah itu harus tam sempurna. Tapi ada yang mengatakan tidak ada batas waktu. Ya, sampai tahunan sekalipun maka dia tetap boleh kosong. Ya, itu. Nah, ini kita baca ya. Apabila engkau bepergian ke satu tempat, lalu mukim di sana karena satu keperluan, namun engkau belum memutuskan berapa lama engkau akan mukim di tempat itu, maka engkau boleh mengqashar salat selama berada di sana, meskipun cukup lama. Jadi kalau kita tidak tahu mau ya tinggal di satu tempat yang kita ya bepergian itu berapa lama, maka selama itu kita boleh kemudian mengqashar sholat. Ya. Kenapa? Ya, karena tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi waktu pelaksanaan qashar lalu mengerjakan sholat secara tam ya atau tidak qashar. Iya, meskipun menginap. Iya, betul. Iya. Iya. Nih, ada nih ya salah satu syekh ya. Syekh yang ngajar di Iskaliman yang saya tahu ya. Syekh itu mengajar sudah kurang lebih dari 5 tahun di Iskaliman. Ya. Tapi selama itu dia kosong sholat. Kenapa ditanya? Ya, padahal kan 5 tahun pastinya dia minum kan. Ya, ditanya, wahai Syekh, kenapa kok kosong terus? Karena aku tidak pernah punya niat mukim di Indonesia. Tuh, tahunan loh, Mbak. Iya. Ya, artinya, ya ini kembalikan kepada keyakinan kita masing-masing. Ya. Kalau kita tidak menginginkan mukim di satu tempat sampai kapanpun, katanya boleh kosong. Memang sih ada juga yang mengatakan kalau kitanya tinggal di sebuah tempat, ya kemudian sudah bawa kasur, berarti keringanan kosong sudah dimulai. Ya begitu, bawa kasur itu diantaranya tadi, ya kos. Nah, itu kan bawa kasur, ya indeks kos, ya, itu bawa kasur. Ya, tapi sejatinya kan mereka yang ngekos juga kan tidak punya keinginan untuk mukim di situ. Karena sementara waktu, karena sebuah keperluan atau pendidikan, ya harus tinggal di situ. Ya wallahu a'lam baliknya. Ya wallahu a'lam, karena di sini tidak ada penentuan pastinya berapa hari. Nah, kemudian ini ada ya bahwasannya di sini ya kenapa kok sampai tidak ada batasan waktunya? Karena tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan bahwa Nabi membatasi waktu pelaksanaan qashar lalu mengerjakan sholat tam atau tidak qashar sesudah itu. Namun ya, jika engkau bermaksud untuk tinggal di tempat tujuan itu dalam batas waktu tertentu, maka engkau boleh mengqashar sholat selama 19 hari. Nah, kenapa 19 hari? Ini merujuk kepada apa yang dilakukan Rasulullah. Nah, kalau tadi ketika pemergiannya kita tidak tahu mau berapa hari, sampai tahunan pun tetap qashar itu, ya kan? Tapi kalau kita sudah pasti nih, aku harus di Bandung seminggu, berarti kan sudah pasti, ya seminggu. Berarti
Kalau kita mengikuti tadi yang dibaca saya tadi 19 hari, berarti masih ada keringanan untuk kosor. Karena sepekan itu hanya 7 hari. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan maksimalnya 3 hari. Kalau sudah menetapkan berapa lama kita tinggal di tempat itu. Berarti kalau 3 hari penetapannya, berarti yang seminggu setelah 3 hari, 4 hari kesananya ini sholat tarawih. Nah di sini dikatakan dituturkan oleh Ibnu Abbas, Nabi tadi memilih 19 hari ya. Nabi SAW bermukim selama 19 hari dengan mengkosor sholat. Sehingga kata Ibnu Abbas, kami juga mengkosor sholat jika melakukan perjalanan dan tinggal selama 19 hari di tempat tujuan. Jika lebih dari itu, maka kami mengerjakan sholat qam atau tidak kosor. Jadi kalau lebih dari 19 hari, kelebihannya ini sholat biasa. Itu. Ibu nggak bingung toh? Jadi kalau kita belum menetapkan berapa harinya, boleh selama itu kosor, ya. Tapi kalau kita sudah menetapkan maksimalnya 19 hari. Meskipun memang ada yang berpendapat 3 hari maksimalnya, ya. Itu nggak masalah, ya, monggo, ya. Jadi itu. Nah kemudian tidak disyaratkan niat untuk mengkosor sholat ya. Jika engkau sedang safar, kemudian bermakmum di belakang seorang imam yang tidak engkau ketahui, apakah dia sedang mengerjakan sholat secara tam atau kosor, ini tidak jadi masalah ya. Jika sang imam mengkosor, maka ikutlah mengkosor. Demikian juga ya, kalau imamnya tam, maka kita ikut tam. Karena yang namanya makmum itu harus mengikuti imam. Jadi jenengan kalau sholat pas perjalanan, di situ sudah ada yang sholat, gak usah kemudian tekon mas sholat nopo. Gak usah, udah ikut aja, cablek ya, dipegang bahunya, kemudian sampaikan makmum, ikut makmum. Nah itu, udah ikut. Ya. Kalau imamnya sholat penuh sempurna, kita ikut. Kalau kosor, berarti kita juga ikut kosor. Ya. Bagaimana Bu? Kalau misalnya imamnya ini sudah 2 rakaat awal, sementara kitanya safar, ya, apakah sudah mencukupi 2 rakaat setelahnya yang kita lakukan? Karena kita masuk, imam sudah tahiyat. Ya, nah, berarti kan kita tinggal 2 tuh. Ya. Kalau itu yang terjadi, kita tidak boleh kemudian salam bareng imam. Kenapa? Karena imamnya bukan sholat kosor, tapi sholatnya tam. Berarti kita naik lagi tambah 2 rakaat. Meskipun kitanya statusnya musafir, karena kita bermakmum kepada orang yang mukim. Ya, jadi jangan kemudian wah ngepas ini kali 2 rakaat. Aku kan musafir, tak kosor, ya nggak boleh, ya nggak boleh. Ya, jadi seperti itu. Nah di sini dikatakan ya, karena sesungguhnya Nabi SAW tatkala beliau hendak bepergian untuk berhaji, beliau mengimami para sahabat mengerjakan sholat duhur di Madinah sebanyak 4 rakaat. Lalu mengimami mereka sholat asar di Zulhulaifah tadi sebanyak 2 rakaat. Padahal di belakang beliau ada sekian banyak muslim yang jumlahnya tak terhitung yang berangkat berhaji bersama beliau, dan kebanyakan tidak mengetahui tata cara sholat safar. Waktu itu memang ya belum kaifiah sholat belum tersiar secara meluas. Jadi ya wis ikut wae. Makanya tadi
tidak harus niat qasar di awal. Ketika apa? Ketika kita menjadi makmum masbuk. Ya, kalau makmumnya bukan makmum masbuk kan masih bisa bertanya sebelum mulai sholat. Tapi kalau sudah makmum masbuk, ora usah dadak tekon karo imam nih. Ya batal kok. Ora sido imami. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian dalil lain yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengimami sholat jamaah secara qasar di hadapan para sahabat, dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat mengetahui bahwa dia akan mengqasar sholat adalah perkataan Dzuliyadain, ya, pada hadis yang membahas tentang sujud sahwi. Ya, saat itu Rasulullah bersama para sahabat, ya, sholat duhur, ya, sholat duhur kalau tidak salah. Itu sahabat nggak nanya, ya, ini sholat berapa rakaat, enggak, ya. Ikut saja sahabat. Para sahabat itu nggak kakean tekon, Bu. Orang kaya awake dhewe. Awake dhewe yo apa tekon. Wis gaweane tekon, nek kok ketemu ya tekok ketek. Ora mudeng-mudeng. Nah, saking pinternya tekoke kabeh. Ya, nah itu. Ya sahabat sholat aja bersama Rasulullah. Tiba-tiba lah sholat duhur kok ngulung rakaat. 2 rakaat kok salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini sahabat doa ulat-ulatan. Iki piye? Mungkin ini meneng. Tidak berani tanya kepada Rasulullah. Karena apa? Saking hormat dan memuliakan Rasulullah. Akhirnya munggur ulat-ulatan kok iki piye sholat. Nah, kemudian ada salah satu sahabat yang namanya Dzuliyadain, ya, melihat, ya, keraguan yang terjadi di antara para sahabat. Ini Dzuliyadain memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah sholat tadi dikosor atau kau lupa? Nah, Rasulullah kaget. Aku tidak mengkosor sholat dan aku juga tidak lupa. Ada apa? Ya, tadi aku sholat 2 rakaat. Hah? 2 rakaat? Nah, baru Rasulullah kemudian menghadap ke sahabat lain. Apa benar yang disampaikan Dzuliyadain? Nah, kata sahabat, "Nggih Rasulullah, nggih kabeh kompak." Saking senengnya dia mendapat pencerahan. Oh, 2 rakaat. Berarti aku lupa. Ya. Terus Rasulullah berdiri lagi untuk menambah kekurangan 2 rakaatnya, ya. Terus kemudian apa? Rasulullah salam dulu, Bu. Salam dulu, baru kemudian sujud sahwi 2 rakaat, 2 kali sujud, kemudian salam lagi. Jadi salam sholat duhur itu 3 kali. Salam sholat yang salah 2 rakaat yang kurang. Kemudian salam yang kedua itu tambahan 2 rakaatnya, dan salam yang ketiga salam sujud sahwi. Ibu-ibu sujud sahwi 2 kali ya. Terus pakai salam ya. Ya, karena tata cara sujud sahwi itu ya berbeda dengan sujud tilawah dan sujud syukur. Kalau sujud tilawah dan sujud syukur itu sekali saja dan tidak pakai salam. Tapi kalau sujud sahwi karena kaitannya dengan sholat, maka 2 kali dan dengan salam. Nah, itulah yang dikatakan di sini, ya, bahwasanya Rasulullah, ya, para sahabat tidak kemudian meniatkan qasar. Nah, kemudian sekarang cara orang yang mukim bermakmum kepada musafir bagaimana nih, ya? Apabila pemukim atau orang setempat mengerjakan sholat berjamaah yang diimami oleh musafir, maka bila musafir itu mengqasar sholat, pemukim wajib mengikutinya. Lalu kemudian dia menyempurnakan
kekurangan rokaat sesudah imam salam. Ya. Jadi kalau yang jadi imam itu yang safar, kemudian yang safarnya ini mengambil kosor, ya kan? Maka makmum yang mukimnya tidak boleh ikut kosor, ya harus nambah. Imamnya salam, ininya makmumnya nambah 2 rakaat. Kemudian meneruskan sendiri 2 rakaat, kemudian salam sendiri. Jadi jangan kemudian ikut kosor. Karena apa? Ya, orang mukim tidak boleh sholatnya dikosor. Ya. Nah, kemudian kebalik sekarang, bagaimana seorang musafir bermakmum kepada pemukim? Kira-kira pripun Bu? Apa nek serong rakaat ya salam dhewe? Aku wis rampung kok mam ngono ya. Jadi tentu saja tidak. Ya. Kalau yang jadi imam adalah mukim, maka musafirnya harus ikut. Ya, jadi tidak kosong. Gak boleh. Kayak kita, kalau kita umroh, kan di Madinah sama di Mekah itu kan kita makmum ya. Ya. Apa ya Des, aku musafir loh Des. Wah, saya sudesnya diomongin enggak? Ya udah ikut. Ya, makanya tidak ada kalau kita umroh kok sholat kosor, kecuali ketika kita tidak ke masjid. Ya, misalnya dalam kondisi sakit, ya kan? Dalam kondisi capek. Ini kita akhirnya aku ini rumah wae lah, ini hotel wae lah sholatnya. Nah, itu jenengan jangan sholatnya tam. Jangan sholat sempurna, sholatnya kosong. Ya, sholatnya kosong. Karena apa? Kita musafir. Ya, sholat tam itu ketika kita bermakmum kepada ya orang mukim. Ya, maka kita sholatnya tam sempurna. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Di sini dikatakan dalilnya dari Musa bin Salamah al-Ghazali. Dia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana saya mengerjakan sholat ketika saya berada di Mekah? Apabila saya tidak melakukannya secara berjamaah di belakang imam, ya, Ibnu Abbas menjawab 2 rakaat. Ya, berarti kalau tidak bermakmum maka sholatnya 2 rakaat. Ya, itu adalah sunnah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Musa bin Salamah sudah mengetahui bahwa jikalau dia mengerjakan sholat jamaah di belakang imam pemukim, maka dia melakukannya 4 rakaat. Jadi kalau sholatnya sendiri di hotel, maka kosor. Ya ibu-ibu ya, jangan kemudian ya. Itu bila itu loh saat haji ya. Iya. Itu di Arafah setelah Arafah ke Musdalifah. Sebelum maghrib kan setelah asar itu mau berangkat ke Musdalifah. Tapi sholat maghribnya itu di jamaah Arafah itu bisa. Enggak apa-apa, ya. Ya memang yang paling baik itu jamak maghrib asarnya, maghrib isya, maaf ya, maghrib isyanya itu di Musdalifah. Ya, hanya saja karena kan sekarang saking banyaknya jamaah, awake dhewe digawa ning Musdalifah kapan ya ora mudeng. Ya kan? Kan di kerangkeng itu toh. Itu kan taradudi, ya bergilir taradudi, ya. Jadi 2 bus ditaruh di satu kerangkeng itu, terus diangkut, nanti lainnya masuk, kan begitu. Kita kan nggak tahu. Daripada kita temu di Arafah kesuwen, wis sholat sik wae. Karena belum tentu juga sampai di Musdalifah kita punya tempat untuk bisa wudhu dan sholat, terutama wudhunya. Karena apa? Itu sudah lautan manusia, ya. Jadi kita ambil cerdas, ya. Jangan kemudian tadi, bukankah ya yang namanya sholat maghrib dengan isya bisa dikerjakan di awal
artinya di sholat waktu maghrib, bisa juga di waktu isya, kan begitu. Ya sudah. Ya, saya dulu juga haji itu maghrib isyanya di Arafah. Karena apa? Karena dudinya jam 11 baru berangkat ke Musdalifah. Padahal jam 11 itu waktu isya sudah habis. Jadi waktu isya bukan sampai subuh loh ya. Ya. Karena kita sudah belajar ada 3 waktu sholat. Yang waktu sholat berikutnya adalah batas habisnya, ya. Batas habisnya itu waktu sholat berikutnya, ya. Sholat apa? Duhur. Batas habisnya ketika waktu asar tiba. Asar batas habisnya waktu maghrib tiba. Maghrib batas habisnya ketika isya tiba. Tapi waktu isya dan waktu subuh tidak, batas habisnya adalah waktu sholat berikutnya. Di antaranya sholat isya itu batas waktu selesainya, habisnya itu di pertengahan malam yang pertama. Sekarang malam dihitung dari maghrib sampai subuh, gampangannya maghrib jam 6, subuh jam 4, berarti ada 10 jam. Pertengahan berarti 5 jam, ya kan? Setengahnya 6 tambah 5 jam berapa? 11. Jadi jam 11 selesai waktu isya. Ya, bukan waktu subuh. Ada orang yang aku nek orang sholat isya yang kok ngenteni sepertiga malam, orang iso tahajud. Jenengan iso tahajud ning isyae ora sholat wajib. Iya. Hati-hati loh ya, karena ya ada yang punya pemahaman seperti itu. Nah, kemudian waktu subuh bukan waktu habisnya ketika duhur. Iya kan? Iya. Karena di waktu subuh itu waktu habisnya ketika ya matahari terbit itu habis ya. Jadi seperti itu ya Bu. Itu hadisnya seperti itu. Jadi enggak kemudian digebyah loh sampai duhur no subuh lah jenengan gitu pun sekolah ini ngendi sholat subuh sampai duhur. Ya, di sini ya, bolehkah mengerjakan sholat sunnah ketika sedang bepergian? Tadi sudah disinggung ya. Sholat sunnah yang tidak dianjurkan hanya sholat rawatib. Berarti sholat sunnah yang lain boleh dikerjakan. Ada sholat duha, ada sholat witir, ada sholat tahajud, itu boleh. Sholat rawatib saja untuk sholat subuh itu tetap dikerjakan. Ya, kecualinya qobliyah subuh itu tetap dikerjakan. Karena Rasulullah ya mewanti-wanti, aku wasiatkan kepadamu 3 perkara. Ya, yang pertama ya, jangan pernah tinggal sholat witir di malammu. Ya. Yang kedua ya, jangan pernah ya tinggalkan sholat duha. Ya. Yang ketiga, jangan tinggalkan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Ya. Ayyamul bid boleh, tapi di luar ayyamul bid juga boleh. Ya, sing penting ping telu betul. Ya, nah, ping telu ki ene di iso Senin Kemis. Ya, kan ping 8 nek Senin Kemis 1 bulan tuh. Ya, 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari. Tapi kalau misalnya jenengan pas Senin Kemis deh, aku kok ya ini acara terus. Ya acara nih gue nih pasti mangan-mangan. Ya. Dan ini arepan poso ya rasa-rasa. Nah itu ya. Nah terus gimana? Boleh jenengan ngambil dari semua hari, kecuali Jumat jangan. Ya upayakan jangan. Kalau misalnya aku pas selone longgarnya hari Selasa ya boleh. Ya, yang penting 3 hari itu namanya puasa sunnah mutlak. Yang penting sebulan itu 3 hari. Itu namanya puasa sepanjang masa. Karena setiap
kebaikan Allah lipatkan 10 kali. Ya, jadi kalau 3 hari berarti sebulan. Ya, sebulan. Ya. Jadi boleh, kapan saja boleh. Tidak harus nunggu Ayyamul Bid. Ya. Nah, nunggu Ayyamul Bid, ning giliran pas Ayyamul Bid diare. Nah, ora sido poso. Ya. Puasa di hari lainnya boleh. Ya, boleh. Ya. Jadi tidak harus terbatas Ayyamul Bid. Ya. Memang ya Ayyamul Bid itu ya lebih baik, lebih enak karena apa? Berurutan. Ya. Karena kadang-kadang nanti oglang itu males saya kanggo. Nah, di sini dikatakan Ibnu Umar berkata, tatkala orang-orang melakukan sholat sunnah pada waktu bepergian, ya, sungguh kalau aku mengerjakan sholat sunnah dalam perjalanan, niscaya aku akan mengerjakan sholat wajib secara sempurna. Ini menunjukkan bahwa sholat sunnah rawatib selain sholat fajar tidak dikerjakan pada waktu safar. Adapun sholat sunnah secara mutlak maka tidak mengapa dikerjakan pada waktu bepergian. Ya. Di sini dalilnya bahwasanya Rasulullah melakukan sholat sunnah di atas kendaraan beliau dan ke arah manapun jalannya beliau berisyarat dengan kepala beliau. Ibnu Umar pun melakukannya. Jadi untuk sunnah-sunnah yang lain boleh dikerjakan. Yang tidak dianjurkan adalah sholat sunnah rawatib. Itu saja yang subuh tetap dilakukan. Ya ibu-ibu, sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Monggo kalau ada yang bertanya, ya. Terus misalnya sama yang berbit, harinya Sabtu akan bersih. Padahal jagung itu apa ditambah puasanya? Ya, boleh. Nah iya, akadnya jagung berarti kan mulainya Senin, Selasa, Rabu. Ya boleh. Ya, itu kan puasa pertengahan ya Bu. Ya pertengahan. Ya, Rebo itu tanggal 16 berarti. Ya, itu kan juga masih bulan purnama. Nah, dalam kondisi darurat seperti ini, rukso silakan. Jangan sampai kebaikan yang 2 hari ini terus tidak harus kemudian dilakukan. Ya. Yang mutlak aja boleh kok. Ya. Itu tadi sujud sahwi itu nanti kan yang 2 tadi pertama salam, terus tambah 2 salam, terus yang ketiga sujud dulu terus salam itu harus. Iya betul. Karena sujud sahwi itu harus dengan salam. Ya itu cara gimana Mbak? Ya salam kan, terus sudah ngobrol malah, ya Rasulullahnya kan sudah ngobrol itu tanya ya. Terus yang kedua karena Rasul, ternyata aku lupa, Rasulullah kemudian berdiri menyempurnakan 2 rakaat, terus salam dulu, baru Rasulullah melakukan sujud sahwi, terus salam lagi. Ya. Itu kalau kurang. Karena sujud sahwi dulu kita sudah belajar juga. Ada beberapa keadaan, ya. Ada sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ada yang dilakukan sesudah salam. Ya. Di antaranya ketika kita kehilangan rakaat, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Nambah dulu, terus salam, kan begitu. Sujud dulu baru nambah. Iya betul. Sujud sahwinya itu dilakukan setelah nambah, setelah menyempurnakan. Ya. Sujud sahwi semua dilakukan setelah menyempurnakan. Ya. Nah kita kurang misalnya 1 rakaat, tapi kita ingat sendiri dan masih dalam proses sholat, maka kita
sebelum salam. Ya, jadi nambah kekurangannya karena kita ingat sendiri. Kalau tadi kan diingatkan, ya Rasul kan diingatkan. Rasul sudah salam nih, ya. Terus, ya sahabat pada bengong. Sahabat nggak langsung bertanya. Nah, terus kemudian ada Dzulyaden, wahai Rasul, apakah engkau sholat ini digosor atau engkau lupa? Nah, Rasul katakan, aku tidak menggosor dan aku tidak lupa. Berarti Rasul sudah ngobrol, ya kan? Tapi engkau sholat 2 rakaat. Nah, Rasul memastikan kepada sahabat, apa benar? Aku tadi sholat duhur 2 rakaat. Iya Rasul. Ini kan udah ada percakapan di sini. Kemudian Rasul berdiri lagi untuk kemudian menyempurnakan 2 rakaat kekurangannya. Setelah itu salam, baru Rasul sujud sahwi 2 kali, terus salam lagi. Kenapa sujud sahwi kok tidak salam? Karena memang tata cara sujud sahwi harus dengan salam. Nah, kalau sujud sahwinya kita lakukan masih dalam koridor sholat, ya, jangan salam dulu setelah tahiyat, sujud sahwi dulu 2 kali, baru salam. Nah, begitu. Ya sujudnya 2 kali. Jadi di rakaat terakhir itu kita sujud 4 kali. Sujud 2 kali sholat kita, sujud 2 kali sahwi kita. Ya. Bacaannya ya, kalau dulu kan subhana malayanamu walayasu. Ternyata yang paling kuat adalah bacaan ketika kita sujud. Ya, gampang kan? Malah tambah gampang. Subhana rabbiyal a'la. Nah, terus ada tanya lagi, apakah di antara duduk 2 sujud tadi ada bacaan? Mau baca monggo, enggak juga enggak apa-apa. Ya, enak. Udah ya Bu. Ya, Ibu sampai di sini dulu pelajaran kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Ya, saya tutup ya kajian pada kesempatan siang hari ini. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.